Nah, kali ini kami akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke salah satu objek wisata yang kini menjadi branding Provinsi Jambi, yaitu objek wisata Danau Kaco. Hanya saja kalau kita lewat awal mula kita masuk, jalannya cukup bagus, tapi ketika kita sampai di pertengahan menjelang Danau Kaco, kondisi jalannya masih sangat memprihatinkan. Jadi inilah salah satu bahwa objek yang bagus mungkin akan ditunjang oleh sarana yang baik, maka pengunjung pun akan mengalami peningkatan. Nah, ini kondisi jalan yang cukup sangat memprihatinkan, karena kalau kita melakukan pendakian, kalau kita kurang berhati-hati ini sangat berbahaya. Jadi kita mengharapkan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah Indonesia untuk segera memperbaiki jalan tersebut, karena objek ini sekarang sudah cukup ramai dikunjungi oleh para pengunjung, baik pengunjung Nusantara maupun turis lokal dan domestik. Kita sudah berada yang namanya Benteng Depati Parbo. Di sini perjuangan di tahun 01 dulu. Sebenarnya sini ada wisata sejarah di dalamnya, berupa tempat persembunyian dari zaman peperangan dulu yang menghubungkan dengan batang air yang ada di bawah. Kami udah berangkat ke Putih gitu. Ada yang dari Puskesmas, sudah ada dari wisata petualangan itu sangat menarik, teman-teman, bagi anak yang menyukainya. Di sini kami mengajak anak untuk ke Danau Kaco. Situasi, kondisi dan alamnya sangat alami. Setiap hari saya berjalan ke Danau Kaco mengantarkan tamu tur dari lokal, Nusantara maupun mancanegara, tapi di Danau Kaco tidak membosankan untuk dikunjungi. Pemirsa, mungkin Anda pernah mengenal serai sebagai bumbu masak dapur. Nah, uniknya di Jalan Lempur ini, di jalan menuju Danau Kaco, ada jenis pohon yang bisa digunakan sebagai pengganti serai. Rasanya sama dan aromanya juga sama. Inilah kayunya yang kami sebut di sini sebagai kayu serai. Ini bentuk batangnya. Terus. Oke, teman-teman peserta tur, sekarang kita sudah mencapai titik shelter 1. Untuk sampai ke Danau Kaco masih ada shelter 1 lagi. Cuman di sini teman-teman boleh istirahat, mau break dulu, minum, makan snack.
Namun sepanjang perjalanan nantinya diusahakan untuk tidak dekat dengan rumput, karena di dekat rumput ada sejenis serangga yang kecil cuma agak liar. Dan kemudian daripada itu ada juga jenis tanaman liar yang berbahaya yang namanya orang sini menyebutnya jelatang. Dan ini kalau terkena bisa melepuh. Ini ada di pinggir-pinggir jalan. Mungkin nantinya saya bisa perjelaskan, jalurnya agak lebar, hijau. Ini sangat berbahaya. Saya akan menyerahkan bibit ini jambu bol untuk ditanam buat kenang-kenangan oleh teman-teman pecatur yang mungkin suatu saat nantinya akan kembali lagi ke sini dan melihat tanaman yang berbuah. Mana tahu suatu saat saya bawa anak cucu, inilah kenang-kenangan yang saya tanam. Oke, mantap. Jadi nanti di shelter banyak saya tanam tanaman buah, mungkin pengunjung suatu saat kalau 4-5 tahun yang akan datang tanaman ini udah berbuah. Kita beberapa saat lagi mau sampai di Danau Kaco. Tapi di sini ada kepedulian terlihat jelas oleh pemandu tadi, beberapa ketentuan yang harus kita penuhi. Jadi kalau Anda memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hutan, karena hutan juga punya larangan dan pantangan, maka Anda akan selamat baik pulang maupun pergi. Ayo kita berjalan lagi. Apa pendapat Anda tentang Danau Kaco? Danau Kaconya keren, mantap, rugi kalau orang yang nggak ada di sini. Soalnya airnya kedalaman yang sangat jauh, itu dasarnya udah nampak. Keren banget. Oke, nama saya Tia. Pendapat saya tentang Danau Kaco itu luar biasa sekali. Saya udah beberapa kali ke Danau Kaco itu, jadi saya penasaran dari dulu sampai sekarang tuh tidak pernah puas untuk ke Danau Kaco. Pokoknya keren, sip, rugi Anda yang tidak datang. Nama saya Zela Patni Herlisa, saya berasal dari Puskesmas Lolo. Kami ingin pergi ke Danau Kaco yaitu untuk melihat indahnya Danau Kaco. Kemudian rugi bagi yang tidak ikut ke sana. Sip, mantap. Airnya segar. Airnya segar. Nah, sekarang kita sedang berada di hutan kawasan Danau Kaco. Jadi beberapa menit kemudian atau 50 menit yang akan berlalu ini atau kita lewati ini, kita akan sampai. Di sini juga ada kepedulian, sudah didirikan halte tempat kita duduk untuk beristirahat menjelang 50 menit ke depan. Ya, kalau Anda menuju Danau Kaco, daun yang saya maksud tadinya daun berbahaya, inilah dianya. Ini namanya daun jelatang. Terkena ini bisa melepuh, bisa luka bakar, dan bisa menyebabkan si penderita meriang pada saat itu. Makin disentuh makin sakit. Ini namanya daun jelatang, daun endemik Kerinci, tumbuhan endemik. Danau Kaco selalu menarik untuk dibicarakan karena ada cerita yang mengatakan bahwa di Danau Kaco ini tersimpan emas karena cahaya gemilang yang begitu kuning ke angkasa, terutama pada bulan purnama. Cerita itu terus berkembang di masyarakat dan itulah yang membuat Danau Kaco senantiasa menjadi kunjungan yang menarik, baik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Cerita ini berawal dari Raja Gagak yang anaknya dipersunting yang menggunakan emas, sehingga ia kehilangan tempat untuk menyimpan emas tersebut walaupun dia menolak suntingan para bujang-bujangan atau para putra pangeran dari kerajaan lain. Inilah kisah-kisah Danau Kaco yang selalu membuat Danau Kaco tetap menarik untuk disimak dan dilihat. Dan diduga emas itu tersimpan di Danau Kaco. Apakah benar cerita itu? Kita belum tahu kepastiannya.
Demikian laporan Dolo TV dari Danau Kacau.